Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Seperti yang antum ketahui bahwa pada masa Abbasiyah telah dikenal sebagai The Golden Age atau masa keemasan Islam. Islam mencapai kejayaannya dalam peradaban umat Islam. Pada masa ini, para ilmuwan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan. Banyak karya yang diciptakan hingga kita merasakan manfaatnya bahkan hingga kini. Pada masa Abbasiyah banyak faktor yang mendorong kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Yang pertama, Islam sangat mendorong kaum muslimin untuk menuntut ilmu dengan pengetahuan yang setinggi-tingginya. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong agar manusia senantiasa berpikir, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, masyarakat juga antusias dengan ilmu pengetahuan dan berlomba-lomba mendirikan fasilitas belajar. Pada masa kejayaan Islam, masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja. Di masjid, orang-orang dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Terakhir, pemerintah, yakni para khalifah, sangat peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan saat itu dan begitu menghargai karya dari para ulama juga ilmuwan. Banjirnya antusiasme tentang ilmu pengetahuan membuat banyak ilmuwan Islam lahir dengan karya-karya terbaiknya. Yang pertama adalah Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat eksplorasi ilmuwan Persia Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Yang kedua, Al-Khawarizmi tahun 780 sampai 850. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran dari 1 hingga 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan juga algoritma. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan tahun 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Ia adalah orang yang pertama yang berhasil mengidentifikasi zat yang bisa melarutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida dan nitrat. Kontribusi lainnya adalah penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain adalah kitab Al-Kimia, kitab Ar-Rahman dan lain-lain. Yang keempat, Ibnu An-Nafis 1213 sampai 1288. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang memiliki peran besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Ia secara akurat dapat menggambarkan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh manusia. Ia dikenal sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Yang kelima adalah Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Ia juga dikenal sebagai bapak pendiri ilmu sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah kitab Muqaddimah. Ilmuwan ini juga sudah menghafalkan Al-Quran sejak dini. Yang keenam, Al-Zahrawi 936 sampai 1013. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Ia menemukan konsep operasi modern. Penemuan yang sangat berguna hingga saat ini adalah penemuan tentang konsep untuk membantu persalinan. Yang ketujuh, Ibnu Haytham 1605 sampai 1040. Ibnu Haytham merupakan ilmuwan dari Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil menjelaskan tentang konsep cahaya. Kedelapan, Umar Khayyam. Umar Khayyam ialah ilmuwan Iran yang berhasil mengoreksi kalender Persia. Ia juga menghitung panjang matahari secara akurat. Yang kesembilan, Ibnu Al-Baitar
Ibnu Baitar adalah ilmuwan dari Malaga yang terkenal di bidang botani dan kedokteran. Dia tercatat menemukan penemuan kedokteran pada abad pertengahan secara sistematis. Yang ke-10, Thabit Ibnu Qurra 826 sampai 901. Ia adalah ilmuwan Arab yang ahli di bidang matematika. Ia menerapkan sistem geosentrik dan penemu konsep statistika. Nah, itu anak-anak sebagian kecil dari ilmuwan pada era Abbasiyah yang karyanya masih sangat dirasakan hingga kini oleh kita. Nah, untuk melengkapi siapa saja ilmuwan yang lahir di era Abbasiyah, silahkan antum kerjakan tugas PAI untuk hari ini. Informasi lengkapnya ada bersama pesan yang dikirim melalui WhatsApp pada hari ini. Setelah ini jangan lupa isi kolom komentar dengan nama lengkap antum. Itu saja yang bisa Pak Hari sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.